Shalom rekan-rekan seiman seperjuangan sedunia di mana kalian berada, kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Australia, Afrika. Shalom Washington, Yerusalem. Tergenapilah firman Tuhan Yesus, menjelang akhir zaman akan terjadi deru-deru perang, akan terjadi kelaparan, akan terjadi penindasan, akan terjadi penyakit sampar, akan terjadi bencana alam, akan terjadi kerusuhan, dan sebagainya. Teman-teman seiman seperjuangan dunia, kita tahu dunia sekarang menjelang akhir zaman dan waktunya hampir tiba. Kita tahu, iblis tahu, waktunya hampir habis. Karena iblis pun tahu Tuhan Yesus datang segera. Teman-teman, kita tahu kejadian di Amerika adalah puncak, klimaks dari konsolidasi besar-besaran kekuatan setan anti Tuhan Yesus. Di mana mereka dengan lancang dan kurang ajar menshutdown pemerintahan Amerika yang jelas negara terkuat di dunia, negara tempat orang pintar, negara terkaya di dunia. Pertanyaan, apakah hubungannya dengan Indonesia? Masa-masa keemasan dan kejayaan iblis telah lewat. Waktu itu saya sudah ingatkan kepada oknum presiden yang katanya sekarang ijazahnya nggak jelas itu. 10 tahun yang lalu awal-awal saya bilang, hati-hati kau Jokowi. Kau itu utang sana utang sini kepada faksi-faksi pemilik modal internasional. Jangan main-main, mereka bukan anak kecil. Mereka bukan orang miskin kayak lumpen-lumpen yang bisa kau suruh ini. Atau anak-anak kecil panti asuhan yang bisa disuruh menenor saya itu. Kalau mereka tolol, lumpen, anak kecil, mereka gak mungkin jadi orang kaya dunia. Tolol, mungkin mereka yang ngojek di Simpang Polda. Kalau mereka tolol seperti lumpen-lumpen tolol dan anak kecil ini. Karena mereka cerdas lah, mereka jadi orang kaya dunia. Karena mereka tidak tolol lah, maka mereka tidak ngojek di Simpang Polda. Kira-kira kan gitu. Contoh konkret berbahayanya ngutang sana sini kepada faksi pemilik modal internasional apa? Kau ngambil kredit motor macet, nah di TV sering nonton mata elang itu begoco nagih narik motor di Palembang ini, nah polisi itu yang kejadian di Palembang kenapa PS itu yang rebut ditarik motornya oleh tukang tagih utang polisi. Atau yang terbaru di Lampung itu di Mapolda Lampung, kunci uang mobil itu ditarik oleh penagih utang. Berapa miliarnya narik mobil itu di Mapolda. Kau main-main. Ini nah akibatnya. Nah, pertinyinyi Indonesia sekarang menuju kembali ke Pancasila secara murni konstituen. Saya sudah peringatkan, dalam sejarah perang ideologi dunia yang namanya pembersihan dari barang bukti aksi-aksi kejahatan kemanusiaan pasti mati. Contoh, Hitler bunuh diri kan? Dalam tanda kutip, dipaksa bunuh diri. Kenapa harus mati? Karena kalau dia dibawa ke pengadilan internasional, dia ngomong, oh yang bunuh di Belgia jenderal ini, yang bunuh di Polandia jenderal ini. Terlalu berisiko. Begitu juga sekarang. Oh, kan? Saya melihat fenomenanya menuju penghilangan barang bukti atau saksi pelaku sejarah. Seperti apa parameternya? Nah, kan? Ini analisa boleh dong, karena saya warga negara Indonesia saat ini. Karena saya sumbang saran. Contoh, tiba-tiba pelecehan bendera merah putih di saat menjelang 17 Agustus. Terlalu berani itu. Terlalu berani. Sedangkan ada beberapa di Jakarta, depan istana, di depan Jakarta. Pertama, dari sudut rohani, umat Tuhan Yesus, gereja beribadah di tengah lapang di Monas, di seputaran istana. Masih ingat kasus itu? Berminggu-minggu, berbulan-bulan, istana tidak peduli. Apa kayak, ayo sini berdoa di DPR RI aja tiap minggu, sediakan tenda. Jangan di tengah lapang, malu di situ lewat duta besar negara komunis, duta besar negara yang gak jelas, Irak dan segala macam. Dibiarkan. Kode. Kedua, secara tata negara, pelecehan bendera merah putih
dilakukan di bulan Agustus. Artinya jelas. Ini yang memerintahkan, melecehkan bendera merah putih ini orang pintar. Tujuannya apa? Coba sekarang saya tanya, tujuan melecehkan bendera merah putih menjelang 7 bulan Agustus di bulan Agustus itu apa? Di Sumsel ini aja ada sejarah tembak-menembak oknum militer terhadap pemerintah pusat. Tidak ada cerita melecehkan bendera merah putih. Ceklah di Muara Enim itu, Gunung Megang itu. Di situ masih ada. Kalau dulu waktu saya ke sana, bekas tembak-menembak. Bahkan ada beberapa waktu itu mau menyerahkan senjata sama saya tolak. Nanti dulu. Di sana katanya, dia sini Pak Timbul katanya, kami ada niat nanam waktu mesin stand apa itu. Kami tanam senjatanya. Enggak usah. Tapi saya lupa sekarang siapa orang. Kalau sudah mati kena COVID. Beneran. Mereka ngomong masih ada Pak senjata kita tanam. Kita nggak senjata. Dah aja kamu. Nah, apa motifnya? Puji Tuhan tadi ada berita dari Arsip ARNI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Tidak ada arsip ijazah dari KPU RI atau apapun tentang ijazah penguasa itu. Baru masuk pas. Ini baru Pak ngomong masuk dilecehkan bendera merah putih, masuk munculnya preman itu, masuk baru munculnya teroris, masuk baru munculnya setelah menemuin harus dia ngomong Pak Presiden Prabowo, Listio jangan digantikan, masuk baru merah putih dilecehkan, preman, teroris, Pak Listio jangan ganti Pak Prabowo jangan ganti Listio, masuk. Karena akan terbongkar kasus kejahatan kemanusiaan ini. Nah, kan? Baru masuk puzzle-puzzle ini kan? Masuk. Kenapa gunanya ngeleceh bendera merah putih? Waktu dia berkuasa tidak ngelolos ke undang-undang kolonisasi. Apa dia gawe? Rupanya uang di belakang ini tahu. Itu bongkar kasus ijazah ini. Barulah kan ya namanya politik kan strategi taktik kan harus jitu 2 minggu lagi cak mano, sebulan lagi cak mano. Ini bocor ini biasa itu dalam perang ideologi itu saling membocorkan rahasia, saling curi informasi dari pihak lawan biasa. Sama baik rasa itu. Baru masuk ngapo bendera merah putih dilecehkan? Kenapa aparat Polda jaksa diam saja? Mungkin mereka nggak ngerti. Aku yakin Polda Sumsel tidak dapat informasi ini, aku yakin gak jadi. Mungkin sekarang mereka baca kan, iya coba cek arsip nasional, ada gak ijazah orang itu? Minimal surat keterangan dari penyelenggara waktu itu. Baru mereka baru masuk ini. Lagi lo nih, anak ngajak perang nih, bulan Agustus, melecehkan bendera merah putih. Nah, cuma pertinyinya, secara teori hukum, tidak bisa lepas dari jeratan hukum kamu yang melakukan pelecehan bendera merah putih. Walaupun setelah ketahuan itu ada maksud lain, tapi kamu pelaku. Nah, masuk teori uang tenggelam. Apa itu? Kalau uang tenggelam apa? Nak kertas, nak daun ditarik juga lo. Jangan aku dewean nyampak, kamu juga. Mainlah, coba kamu tenggelam budak kecil nah. Njok kayu, njok kertas tarik, tenggelam. Masuklah teori tenggelam. Segalo nyo tarik nyo melok atau nyo. Kita sama tenggelam. Dia ngomong tenggelam ini. Masuk. Ini baru Pak ngomong masuk teori. Hati-hati kamu aku ngomong hati-hati. Ini politik internasional. Yang dimainkan taruh ke level Indonesia Pak. APBN 3.500 triliun. Lagi ingat berkali-kali dari awal zaman Jokowi itu. APBD Kota Palembang nih bakar-bakaran. Waktu rebut antar Sari Muda dengan almarhum Herton itu. Tanya Mentor Wijaya, Penggaria, apa lagi 3.500 triliun. Satu RT nih apa susah tenggelam gue. Jangan besak kepala mentang-mentang satu RT, satu kelurahan, satu kecamatan tidak dihabisi uang. Jepang itu 2 kota dibom uang. Kata urusan kalau sudah perang ideologi.
Jangan besak kepak. Lah oh tidak mungkin. Kapolda beda ngerti ngapa lah. Aku disuruh ndak nangkep wong ngeleceh ke merah putih. Jepang itu Hiroshima Nagasaki dibom wong karena perang. Hitler. Perang dunia bunuh diri. Kenapa? Karena rahasia sudah terlalu banyak. Nah hati-hati kan karena ini teori sudah masuk teori tenggelam. Uang di belakangnya si ijazah palsu ini pengen tenggelam galau. Tujuannya apa? Hilang barang bukti. Termasuk logika kamu tidak masuk secara teori politik. Teroris itu untuk karirnya si Bobby. Teroris itu untuk karirnya yang RI nomor 2. Teroris itu untuk partainya Solidaritas itu. Masuk tak itu teorinya? Nah masuk. Lalu teori apa yang masuk ini sekarang atas tindakan dia tuh? Teori uang tenggelam. Jangan uang tenggelam. Taruhlah babet lah kertas korannya, kertasnya. Nah, lempar ke uang tenggelam. Tariknya ngalau. Bukan tenggelam galau. Nah, siap-siap kamu yang akan tenggelam sama dia. Yang pasti kami itulah enaknya berperang dengan kami nih. Kami juga tahu teori-teorinya. Tapi yang cerita Jimmy, kaget kata Jimmy, timbul kan? Mau nyetak pemimpin lagi, nggak boleh. Yang bahagia dan bangga mau tenggelam sama wong di belakang Jokowi, selamat tenggelam. Karena kami tidak yakin ide dari Jokowi jalan sama teroris itu, ide Jokowi jalan sama si Herman, tidak yakin kami. Terlalu lama 10 tahun di istana tidak dilakukannya. Terlalu lama. Kenapa setelah presiden merah putih? Artinya apa? Dramatisasi, didramatisir. Kami tidak tertarik, kami bukan lolo. Kalau kami lolo, tidak mungkin ada nama SBY jadi presiden, tidak mungkin ada nama Gus Dur jadi presiden, tidak mungkin ada nama Habibie jadi presiden. Kenapa? Prabowo, Soeharto masih presiden. Minimal ada keluarga dia. Kalau kami tolol, sama seperti orang kaya dunia itu, pemilik maksimal dalil. Kalau mereka tolol, mungkin mereka yang ngojek di Simpang Polda. Kalau mereka tolol, nggak mungkin mereka jadi orang kaya dunia. Tolol. Kalau mereka tolol kayak lumpen-lumpen, kayak anak kecil ini kan, nggak mungkin mereka jadi orang kaya dunia. Jadi apa? Jadi tukang ngojek di Simpang Polda. Kalau kami tolol kayak kalian, nggak mungkin ada nama SBY jadi presiden, ada nama Ratu Dewa jadi wali kota Palembang. Kenapa? Karena harus militer. Palembang sama Sumsel ini harus militer. Zaman Soeharto dulu. Itu data dan faktanya. Tolol. Jadi teman-teman kusiman seperjuangannya, karena data dan fakta telah menunjukkan menuju perang Armageddon, yang artinya seperti Tuhan Yesus bilang, berdoa aja. Pembalasan bukan hakmu, tapi pembalasan hak Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah melakukan tindakannya. Pertama, tanda dari Tuhan Yesus. Organisasi terkutuk yang punya anggaran tak terbatas, gila organisasi terkutuk itu. Triliunan dolar. Jutaan triliunan dolar. Tak teringat dananya. Bubar. Kejadian di Amerika dibubarkan aja. Ada tembak-menembak. Ada ngegas-ngegas motor. Ada terus deportasi orang-orang di area Amerika. Ada tembak-menembak. Tanpa perlawanan. Semua berjalan naik pesawat. Pulang ke negaranya berkata, we are American now. Di negaranya. Makanya Peru itu ribut. Bandingkan sekarang, ini kan tinggal aktivis-aktivis yang militannya yang ribut di Amerika ini kan. Yang memang ideologi, yang kemarin itu bukan. Sama kayak di Indonesia ini. Jadi teman-temanku seiman sebagian dunia, semua dalam kendali Tuhan Yesus. Ingat, teori orang tenggelam. Hati-hati, apakah kamu akan ditarik orang tenggelam? Kami nggak mau, karena kami bukan tolol. Oke, tetap semangat seiman sebagian dunia. Tetap semangat, I love Jesus, I love Jesus, Tuhan Yesus yang gimana? Terpujilah Tuhan Yesus dari dulu sekarang dan selamanya. Mari kita sambut dan bersiapkan diri menyambut King Park Jimin, Alpen, Korea, New York, markas dunia, negeri akal sehat, Amerika Serikat. Semangat, I love you, merdeka!